Halo tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lainnya, kita eh, menunggu dulu ya selama lima 5 menit menit. ya, 5 menit saja. Karena 5 menit lagi kita akan memulai kegiatan ini. Terima kasih. Diusahakan untuk on cam dulu ya. Untuk yang pertama on cam dulu. Sekian, terima kasih informasi dari saya. Baik, kita mulai saja. Kepada moderator, hari ini akan dibawakan oleh Muhammad Abdul Fattah Husna bin Hussein. Kemudian pemateri hari ini diantaranya adalah eh, Fitri 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 Indah Lestari. Kemudian Eva Fakhirah. Kemudian Isti Aminatul Fatimah, Rohmatullah, dan saya Rohmat Hidayat. Kemudian Sapana Dewijaya. Baik, informasi tersebut semoga bermanfaat. Acara ini akan dimulai dan kepada moderator saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan judul materi yaitu hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan selalu kita umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat olehnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, hari ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, minggu ketiga. Dan saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang turut andil dalam kegiatan ini. Saya berikan apresiasi kepada semuanya yang telah hadir pada hari ini. Oke,
Semuanya pada sehat kan ya? Oke. Masih semangat ya dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Kita harus tetap semangat untuk menjalankan ibadah ini tanpa banyak mengulur waktu. Kita langsung saja ke materi. Adapun materi hari ini yang akan dibahas yaitu hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit yang dimoderatori oleh saya sendiri Abdul Fatosna. Pemateri yaitu ada Fitri Indah Lestari, Rahmat Hidayat, Eva Bahirah, Isti Aminatul Khotimah, dan Sapan Adi Wijaya. Untuk materi yang pertama, kami akan mereview ulang materi minggu kemarin kepada Saudari Fitri Indah Lestari. Kepadanya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama review yang pertama itu ya penjelasan materi hadis yang kemarin dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya, hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan atau kemampuan manusia, dan sebagai pesan bahwa Allah agar manusia bisa berusaha mencari penawarnya. Berobat itu diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya itu dapat mengancam keselamatan jiwa, kemudian tidak ditemukan pula obat yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan, tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fitri Lestari yang telah memaparkan materi mereview ulang pertemuan minggu kemarin dengan judul Setiap Penyakit Pasti Ada Obatnya. Memang ya, apapun penyakitnya pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya, yaitu dengan adanya obat itu sendiri. Baik, langsung saja ke materi inti. Diinformasikan kepada seluruh partisipan agar menyimak materi ini, karena seperti biasa di akhir setiap pembahasan itu akan ada door prize dari kami semua. Maka dari itu kami dengan sangat senang hati kepada partisipan untuk menyimaknya. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudara Rahmat Hidayat, kepadanya kami persilahkan. Halo, Nes, Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian daripada lockdown itu sendiri. Berdasarkan bahasa, lockdown artinya kuncian. Kuncian yang dimaksud adalah kondisi di mana suatu wilayah atau daerah atau suatu negara mengunci semua kegiatan aktivitas sosialnya dan mengkarantina penduduk di rumahnya masing-masing. Lockdown diberlakukan sebagai upaya untuk mengurangi potensi penyebaran virus, terutama saat ini yang terjadi adalah virus corona. Apabila pemerintah memberlakukan lockdown Indonesia, maka setiap aktivitas massa ditiadakan untuk sementara. Penduduk dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan larangan untuk warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa institusi pemerintah akan ditutup serta penduduk dilarang keluar dari rumah kecuali karena memang ada keperluan yang mendesak. Lockdown juga merupakan tindakan darurat atau kondisi saat orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman berbahaya berlangsung. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown adalah yang pertama Italia dan juga Denmark. Contoh dari kebijakan ini seperti meliburkan sekolah, dilarang bepergian, dan tidak boleh beraktivitas di area publik demi mencegah penyebaran virus corona ini. Lockdown artinya situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Lockdown juga bisa berarti negara yang menutup perbatasannya agar tidak ada orang yang masuk atau keluar dari negaranya atau wilayahnya. Jadi lockdown itu sendiri merupakan sebuah larangan untuk keluar dan masuk ke suatu wilayah atau daerah dikarenakan ada sesuatu yang darurat seperti wabah. Lalu apa tujuan daripada lockdown itu sendiri? Tujuan diberlakukannya lockdown itu yaitu untuk mengurangi potensi penyebaran virus. Jelas itu ya. Dengan menjauhkan kontak sosial secara fisik. Kita tidak tahu apakah diri ini membawa virus atau tidak. Karena walau masih dalam masa inkubasi, virus ini dapat menular kepada orang lain. Baik itu melalui udara, ya salah satunya bersin atau kontak fisik, sehingga penduduk perlu meminimalisir berada dalam kerumunan. Sudah berlaku di Cina dan Italia. Setelah memberlakukan lockdown, Wuhan telah merayakan keberhasilannya mengatasi virus corona dengan menutup rumah sakit sementara sebanyak 60.112 pasien berhasil disembuhkan. Italia melakukan lockdown satu negara. Hal ini diakibatkan karena 10.000 penduduk zona merah terinfeksi virus. Pulang ke kampung halaman masing-masing. Penyebaran terjadi semakin cepat. Banyak pasien yang harus dikorbankan karena jumlah pasien yang membludak itu, sedangkan kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan kurang memadai. Bahkan dokter dan perawat pun sampai ada yang terinfeksi positif corona. Lockdown di Jakarta dapat membantu tenaga kesehatan untuk lebih optimal memberikan perawatan kepada yang telah terinfeksi. Ruang isolasi rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Jakarta masih kurang memadai untuk menampung pasien ODP atau orang dalam pengawasan. Sedangkan jumlah kasus terus meningkat di daerah Jakarta. Lockdown dapat menjadi solusi untuk membantu pihak rumah sakit agar tidak kewalahan mengobati pasiennya. Baik, terima kasih. Sekian apa yang telah saya paparkan. Berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rahmat Hidayat yang telah memaparkan apa itu lockdown dan apa itu tujuan lockdown itu sendiri. Jadi lockdown itu upaya untuk membendung ya, dan membendung warga negara dari luar maupun dalam agar untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 sendiri itu. Selanjutnya materi yang akan dibahas oleh rekan kami, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan hadis tentang
wabah Tentang penyakit ya. tentang lockdown. Ya, tentang lockdown. Hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abani Hisab an Abdullah ibn Amir an Umar faraja illa sami falamma kana bisar'u balaghahu annal waba qad waqa'a bisami fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tu bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala tahruju fi raja minhu rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sad disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730. Sekian pembahasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Eva Bahiroh yang telah membacakan hadis yang berkaitan tentang lockdown. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis atau syarah hadis yang akan dibahas oleh saudari rekan kami. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya akan membahas sedikit mengenai syarah hadis tentang lockdown. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya petanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun, ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah, dan sebagian yang lain memakruhkan atau tidak mengharamkannya. Namun, pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dari Aisyah. Beliau berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun?" Beliau bersabda, "Kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang syahid.
dan barang siapa yang lari darinya ibarat lari dari medan perang. Beliau bersabda, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami yang telah menjelaskan hadis di atas ya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pelajaran apa yang dapat kita petik dari hadis di atas, yaitu yang akan dibahas oleh rekan kami yaitu Sapan Adi Wijaya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan memaparkan pelajaran apa yang dapat kita petik dari lockdown ini ya. Pertama, sebelum kita memetik pelajarannya, kita harus mengetahui dulu apa itu lockdown ya. Ada yang tahu lockdown itu apa? Halo, tes. Ada yang tahu? Wah, ini pada ngantuk ya. Coba ulangi Kak, apa tadi pertanyaannya? Apa itu lockdown? Apa itu lockdown? Bagaimana? Sebelum kita naon tadi teh memaparkan lebih jelas lagi, kita harus tahu itu pengertian lockdown ya. Mungkin ada yang berpendapat apa itu lockdown? Para audiens, apakah ada semua? Ya, hadir. Oh, baiklah. Ya, saya akan menjelaskan apa itu lockdown. Lockdown adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi ya, sesuai apa yang dijelaskan oleh siapa tadi? Oh, Mat Hidayat ya. Mengacu pada penjelasan Pak Presiden Joko Widodo, lockdown mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah maupun ibadah akan dinonaktifkan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kendati demikian, definisi lockdown sebenarnya masih belum begitu jelas dan belum disepakati secara global ya. Penerapan lockdown di setiap negara atau wilayah memiliki cara atau protokol yang berbeda. Misalnya di Wuhan, Tiongkok, lockdown diterapkan secara total. Selama diberlakukan lockdown, seluruh warga di kota tersebut dilarang keluar rumah dan semua area publik seperti mal dan pasar ditutup. Sementara di Spanyol dan Italia, kebijakan lockdown di sana masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan ya. Bang Patah, mohon itu share screen-nya dihilangkan dulu karena saya tidak nampil di host ya. Nah, oh baiklah. Mana ini belum disetting view gallery. Nah, biar saya nampil maksudnya. Nah, tadi bisa dipahami kan apa itu lockdown? Ya, lockdown itu jadi di berbagai wilayah berbeda-beda, seperti di Wuhan, Italia, Spanyol, kebijakannya termasuk di Indonesia juga berbeda. Jadi di Indonesia itu ada zona hijau, zona merah,
zona kuning, dan yang paling parah itu zona hitam. Ya, sebelum kita mengambil kesimpulan dari pembahasan hadis tadi. Kemudian pertanyaan kedua ya, ini pendapat lagi nih. Apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona? Bagaimana para audiens? Apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona? Ada yang mau berpendapat? Ya, menurut saya sih ya efektif tidaknya itu tergantung kepada kita sendiri gitu dan bagaimana cara pelaksanaannya gitu. Terkadang kan walaupun ada yang sudah memberlakukan lockdown akan tetapi kan masih ada aja gitu kerumunan gitu. Itu kan kembali lagi kepada pelaksana lockdownnya itu sendiri seperti pemerintah itu apakah efektif atau tidak seperti itu. Oke, baik. Itu dari moderator. Mungkin dari pemateri ada yang ingin berpendapat. Apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona termasuk di Indonesia ini? Gitu. Silakan. Ayo langsung aja yang ingin berpendapat, jangan ditahan-tahan ya. Ya, Langsung. kalau menurut saya diterapkannya lockdown di Indonesia ini untuk mencegah timbulnya virus corona itu cukup efektif untuk membasmi atau mencegahnya. Namun itu kembali lagi kepada kitanya sebagai masyarakat. Apakah kita mematuhi lockdown itu sendiri atau tidak? Contoh kan lockdown itu jangan sampai ada yang berkerumun atau harus memakai masker. Nah, kan itu sering disepelekan. Contoh seperti ya, ini mah deket iya gitu. Kudu gak usah pakai masker. Padahal kan kalau kita mengikuti secara tahapan lockdown, bahwa kita itu tidak boleh keluar kecuali kalau memang ada hal yang mendesak, dan itu pun harus tetap jangan berkerumun dan memakai masker. Jadi kalau menurut saya lockdown itu efektif untuk mencegah atau menghilangkan virus corona di Indonesia ini. Namun itu kembali lagi kepada kitanya dalam mentaati dan mengikuti protokol kesehatan itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Sepi ya. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin ada yang berpendapat. Ini menurut daerah kalian masing-masing. Oke, ya ini sebetulnya nanti Perpresnya dari sini ya. Saya mengambilnya dari beberapa pertanyaan ini, nanti saya ambil. Kemudian yang bisa jawab pasti dapat door prize-nya. Lumayan lah buat beli kuota mah, ya enggak? Ya gitu. Gimana yang berpendapat yang lain? Jadi dari pendapat kalian itu mempunyai jawaban tertentu gitu. Silakan. Ayo yang mau berpendapat seperti biasa ya. Betul kata rekan kami, ada door prize di sini. Silakan yang memberanikan diri, yang mau berpendapat. Pastilah setiap sahabat-sahabat di sini memiliki perbedaan pendapat gitu. Silakan utarakan saja pendapatnya. Jangan malu-malu, jangan sungkan untuk berpendapat. Karena ini terbuka dan kita juga tidak menyalahkan pendapat kalian. Seperti itu. Silahkan yang mau berpendapat. Oke, baik, pertanyaannya diulang ya. Ini menurut pendapat kalian aja. Misalkan ada yang dari Serang Banten, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta mungkin, kemudian ada yang dari Rawamerta gitu. Ini kan berpencar-pencar ya kita pesertanya. Jadi pertanyaannya adalah bukan pertanyaan sih, jadi pendapat kalian. Apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona gitu?
sesuai daerah masing-masing. Termasuk di daerah saya ini sebetulnya lockdown ini di daerah saya masih aja apa namanya? Walaupun diberlakukannya lockdown gitu, tapi tetap aja masih ada yang dari luar untuk masuk ke daerah di sini gitu, daerah kami di desa saya misalnya gitu. Susah untuk mentaati atau memberlakukan surat edaran dari pemerintah bahwa lockdown itu betul-betul untuk pencegahan gitu, khususnya di daerah saya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona ya? Yuk bisa yuk, semangat. Ayo yang mau berpendapat, ayo. Gitu. Baik, mungkin gak ada lagi ya Bang ya? Gak ada lagi? Mungkin lanjut aja ke ini pelajaran yang dipetik dari hadis, nanti di akhirnya akan ada pertanyaan. Oke, siap. Tapi sebetulnya ini masih banyak loh tentang perbedaan lockdown, karantina wilayah, dan darurat sipil. Itu kita harus mengerti dulu gitu. Pelajaran yang petik dari hadis ini. Kemudian karantina wilayah itu apa? Kemudian darurat sipil itu apa? Dampak lockdown bagi masyarakat bagaimana? Jadi izinkan saya untuk menjelaskannya satu persatu. Nah, baru terakhir Siap. simpulan. Oke. Oke, Baik. siap. Gak apa-apa ya, sedikit panjang durasinya. Baik, ini yang sering dipertanyakan ya, sesuai apa yang saya tadi katakan, apakah lockdown efektif mencegah penyebaran virus corona? Jadi jawaban pada sumber kali ini, pada tanggal 23 Januari 2020, pemerintah Tiongkok menerapkan lockdown di 20 provinsi. Ini gambaran ya. Salah satunya adalah Provinsi Hubei dengan Wuhan sebagai ibu kotanya. Sekitar 2 bulan setelah lockdown diberlakukan, kondisi kesehatan nasional Tiongkok mengumumkan bahwa tidak ada laporan kasus COVID-19 baru di provinsi tersebut. Jadi di provinsi atau di negara Cina itu lockdown ini berguna ya. Jadi betul-betul diberlakukan lockdownnya secara seluruh tuntas dan tidak ada yang apa namanya nakal lah, misalkan lockdownnya lockdown, keluar ya keluar gitu. Kemudian sebagai contoh di Italia yang sudah menerapkan lockdown sejak 9 Maret hingga 27 Mei 2020 kemarin, peningkatan kasus tetap saja terjadi. Nah, ini beda lagi. Jadi di setiap negara menurut saya pasti berbeda-beda akan dampak lockdown ini mencegah penyebaran virus corona. Lanjut ya. Namun jika melihat kondisi di negara lain yang juga menerapkan lockdown, efektivitas lockdown masih perlu dikaji lebih lanjut ya. Sebagai contoh tadi ya yang saya sebutkan di Italia, berdasarkan data terakhir ada sekitar 2.301 orang terjangkit virus corona dan 32.955 diantaranya meninggal dunia. Data ini menjadikan Italia sebagai negara tingkat kematian akibat virus corona tertinggi di dunia. Berdasarkan data-data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas lockdown dalam mencegah penyebaran virus corona dan pandemi COVID-19 belum diketahui secara pasti. Jadi sering berubah-ubah gitu di setiap daerah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang dipertanyakan oleh masyarakat, apa perbedaan lockdown, karantina wilayah, dan darurat sipil? Di Indonesia, pemerintah tidak menggunakan istilah lockdown sebagai langkah pengendalian wabah virus corona. Akan tetapi, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara istilah lockdown, karantina, wilayah, dan darurat sipil. Dalam kasus wabah COVID-19, semua langkah tersebut diberlakukan dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah karantina wilayah.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, karantina didefinisikan sebagai upaya pembatasan dan pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular. Kemudian, berdasarkan skalanya, karantina dibagi menjadi 4 jenis, yaitu karantina rumah sakit, karantina wilayah, karantina dan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Selanjutnya, selama karantina wilayah, diberlakukan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak diperbolehkan keluar wilayahnya dan masyarakat dari luar daerah tersebut tidak diizinkan masuk ke wilayah yang dikarantina. Jadi saling mendukung ya, harus saling mendukung. Kebutuhan hidup orang dan hewan ternak yang berada di wilayah yang dikarantina akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya, subsidi gitu. Dalam rangka mencegah penyebaran infeksi virus corona, pemerintah juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan physical distancing. Iya. Yakni, nah ya physical distancing pasti kita sudah sering mendengar gitu. Kemudian dengan cara tidak berpergian di luar rumah, tidak berkumpul dan membatasi jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Termasuk sholat juga ya dibatasi itu sap-sapnya. Kemudian yang berapa ini? Ketiga, darurat sipil. Menurut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, darurat sipil didefinisikan sebagai status ketika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau terkena bencana. Dalam kasus ini, opsi diberlakukannya darurat sipil oleh pemerintah berkaitan dengan wabah COVID-19 akibat virus corona. Kemudian yang keempat, dampak lockdown bagi masyarakat. Nah, ya, kita juga sudah merasakan kan dampaknya, logikanya gitu. Lockdown memang dapat menurunkan angka penyebaran virus corona karena membatasi mobilitas penduduk dan mencegah berkumpulnya masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat. Ya, yakni yang pertama, dampak psikologis. Dengan diberlakukannya lockdown, masyarakat berisiko mengalami ketakutan, kecemasan, dan kesepian karena merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Hal tersebut dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan mental. Jadi yang merasa kesepian itu adalah dampak psikologisnya harus diperbaiki ya, gitu. Mungkin begitulah ya Bang Pata ya. Siap. Terima kasih ya kepada Sapan yang telah memberikan tambahan materinya. Mungkin Sapan coba ini bacakan Sapan pelajaran yang baik. dipetik dari hadis ini. Baik, sebentar ya. Sedikit lagi nih. Biar kita mengetahui gitu. Jika kemudian dampak ekonomi ya. Tadi dampak psikologis. Kedua adalah dampak ekonomi. Ya. Dampak ekonomi itu apa? Mungkin ada yang tahu ya atau belum? Saya paparkan dulu sebentar. Kebijakan lockdown juga akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat dan negara karena tidak dapat keluar rumah banyak warga yang kesulitan mencari nafkah. Nah, modelnya yang di PHK dan sebagainya gitu. Itu adalah dampak ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui semua tentang atau lebih dalam lagi menjelaskan tentang lockdown ini, memahami istilah lockdown yang mencuat di tengah pandemi virus corona. Pelajaran yang dipetik dari hadis yang tadi teman-teman kita bahas, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis, supaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya, yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekankan angka penularan
pandemi COVID-19 ini. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Masih ada lagi? Cukup Asapan. Oke. Mungkin ini sesi ini Asapan untuk pertanyaan kepada para audiensnya. Siap. Pertanyaan ya. Pegal juga ya. Audiensnya diem-diem baik. Gitu. Oke. Saya ingin mengajukan pertanyaan ya kepada para audien sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Apa perbedaan lockdown, karantina wilayah, dan darurat sipil di Indonesia ini? Nah, itu pertanyaannya. Perbedaan gitu. Persamaannya sudah pasti, sama-sama di karantina, ya. Jadi ini perbedaannya. Sok, silakan yang ini menjawab. Aja ya pertanyaannya, perbedaan lockdown dan karantina gitu. Mungkin kita sering dengar lockdown, karantina ya. Dua aja pertanyaannya. Jangan lebih dalam, cukup simpel aja jawabannya menurut apa yang kalian tahu. Terima kasih. Sok Bang Pata, saya kembalikan ke moderator untuk pertanyaannya. Silakan yang mau mengajukan untuk menjawab. Boleh searching dulu di Google Izin ya. menjawab Kak. Oh, boleh. Izin menjawab. Siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Muhammad Billy Saputro dari Billy Jawa Saputro Tengah. dari mana? Oh, Masya Allah. Jawa Tengah Kak. Alhamdulillah. Jawa Tengahnya kota apa? Semarang. Ya. Ya, silakan. Perbedaan dari lockdown dan karantina yaitu lockdown itu kalau pemerintah melakukan pengawasan ketat dan melarang siapapun keluar rumah, dan karantina itu untuk orang yang diduga terinfeksi ODP dan PDP, orang yang tidak boleh bertemu dengan orang-orang lain, ya, mirip social distancing dan physical distancing Kak. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya betul ya. Mungkin ada lagi, silahkan. Kalau ada lagi untuk Billy Saputro ya. Betul itu. Silakan ada lagi yang lebih mendekati. Silakan yang mau menjawab. Kami beri waktu 1 menit. Jadi ini gimana moderator untuk dua penanya ya? Dua penjawab atau satu penjawab? Dua penjawab. Oh, berarti untuk dua penjawab. Yang pertama, oke, tepat, betul sekali. Kemudian satu lagi ya. Diulangi lagi pertanyaannya. Oke. Diulang lagi ya pertanyaannya ya. Apa perbedaan lockdown dan karantina? Oke. Boleh silakan searching. Kalau kurang memahami,
Sebenarnya sih udah jelas ya, tadi udah dipaparkan oleh Asapan, apa itu lockdown, apa itu karantina wilayah, apa itu physical distancing dan lain-lainnya ya. Mungkin ada yang ketangkap nih dari pemaparan tadi, apa itu pengertian dari apa Asapan? Pengertian dari apa tadi? Lockdown. Lockdown dan karantina ya. Iya. Mungkin nih partisipan ada yang mau menjawab Perbedaannya. lagi. Mohon maaf perbedaannya. Oh iya, perbedaannya. Ayo satu orang aja. Tadi kan sudah dijawab oleh saudara Billy Saputro. Sekarang siapa lagi nih yang mau menjawab pertanyaannya? Silahkan. Jangan malu-malu ya. Jawab aja. Ayo. Nyalakan on mic-nya aja. Kalau misalkan malu ditutup aja kameranya. Takutnya malu. Kalau nggak ada, mungkin dicukupkan aja kali ya. Ayo, ada nggak yang mau menjawab? Gimana nih Asapan? Dicukupkan apa gimana? Baik, karena nggak ada lagi ya. Jadi pemenang pada hari ini tanggal 22 April 2021 dimenangkan oleh Muhammad Billy Saputra. Oke. Selamat kepada Muhammad Piri dari Semarang, Jawa Tengah telah mendapatkan hadiah door prize dari kami. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi saudara Sapan ya. Silakan. Habis ya, selesai acara ini. Terima kasih. Oke ya, langsung ditutup aja kali ya. Untuk pertemuan hari ini, saya akan tarik sebuah kesimpulan. Lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri untuk meninggalkan tempat itu. Dari sabda di atas, jelas sekali bahwa Rasulullah SAW sangat menegaskan bagaimana sikap terbaik kita saat menghadapi wabah penyakit yang sedang terjadi. Bagi seseorang yang sehat, maka dilarang memasuki wilayah yang sedang terjadi wabah. Begitu pula bagi seseorang yang sedang terkena wabah, janganlah keluar dari wilayah tersebut. Meskipun masih banyak para ulama yang berbeda pendapat mengenai ini, karena ada sebagian ulama yang berkata dibolehkan, ada sebagian lagi yang memakruhkan. Namun sikap terbaik sudah Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berhati-hati agar jangan sampai kita terkena wabah, penyakit, atau bahkan sampai menularkannya. Karena di dalam hadis, Rasulullah bersabda, muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Mungkin ini sebagai pertemuan, maksudnya akhir dari kegiatan diskusi ini. Saran dari kami, jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam hangat dari kami. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau yang lainnya, kami maklumi. Allah minkum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن